Halo teman-teman ATL Indonesia, halo juga teman-teman tenaga kesehatan lain. Kali ini kita membahas tentang soal-soal tenaga kesehatan, terutama ini adalah bagian 50 ini Undang-Undang Nomor 36 tentang tenaga kesehatan. Jadi teman-teman yang sedang mengikuti SKB, TKB, CPNS, ini sangat cocok sekali karena ini terkait dengan teman-teman sebagai tenaga kesehatan yang mana teman-teman harus tahu. Itu kita langsung saja. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 menyebutkan tenaga kesehatan di bidang kesehatan terdiri dari yang A, tenaga kesehatan dan asisten tenaga teker, yang B, tenaga kesehatan dan tenaga teknis kefarmasian, yang C, tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan, yang D, tenaga kesehatan dan tenaga gizi, yang E, tenaga biomedika dan kesehatan. Jadi di sini membahas atau menyebutkan tentang tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Nah, kita bisa melihat di sini di pasal 8 dari undang-undang tersebut, kualifikasi dan pengelolaan tenaga kesehatan. Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Jadi ada dua. Nanti tenaga kesehatan itu nanti ijazahnya ada di sini persyaratannya. Nah, kita pindah lanjut lagi ke nomor 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, ada definisi dari yang A, asisten tenaga kesehatan, yang B, kesehatan, yang C, tenaga kesehatan, yang D, fasilitas pelayanan kesehatan, yang E, upaya kesehatan. Jadi jawabannya adalah tenaga kesehatan karena ini undang-undangnya membahas tentang tenaga kesehatan. Jadi jawabannya adalah tenaga kesehatan. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Masih undang-undang, kita tetap membahas fokus pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003. Di sini setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3 adalah definisi dari yang A, asisten tenaga kesehatan, yang B, tenaga kesehatan, yang C, tenaga kesehatan, yang D, fasilitas pelayanan kesehatan, yang E, upaya kesehatan. Jadi jawabannya adalah asisten tenaga kesehatan. Sebagaimana tadi yang disebutkan di nomor 1 itu ada bahwa tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Jadi di bawah dari diploma 3. Kita lanjut. Nah, ini dia. Bab 1, ketentuan umum. Jadi asisten tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan di sini disebutkan di pasal 1. Jadi teman-teman tinggal mendownload undang-undang ini, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Nanti ada undang-undangnya dan nanti ada penjelasannya, tapi cukup teman-teman melihat di isi dari undang-undangnya. Penjelasannya ya silahkan kalau mau lebih detail dijelaskan, walaupun nanti ada yang dikatakan telah jelas. Kita pindah ke nomor 4. Undang-undang kesehatan yang baru menyebutkan tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi yang A, minimum sarjana kesehatan, yang B, minimum spesialis di bidang kesehatan, yang C, minimum pendidikan menengah bidang kesehatan, yang D, minimum diploma 3 kecuali tenaga medis, yang E, minimum diploma 4. Jadi jawabannya adalah minimum diploma 3 kecuali tenaga medis. Jadi tenaga lainnya itu tenaga kesehatan mulai dari keperawatan, kebidanan, ATLM, kemudian apoteker, kemudian dan lain-lain itu minimum diploma 3.
kefarmasian kan ada apoteker, ada sarjana farmasi, ada D3 farmasi, ada asistennya. Nah, dikatakan tenaga kesehatan dia minimum diploma 3, kecuali tenaga medis. Tenaga medis itu cuma satu, yaitu dokter. Baik itu dokter umum atau dokter gigi. Nanti dokter umum tergigi ini mengambil spesialis, nanti dokter spesialis. Dokter spesialis ngambil lagi spesialis lagi, namanya subspesialis. Nah itu. Jadi tenaga medis itu adalah dokter. Ingat teman-teman, tenaga medis adalah dokter. Di luar dari itu adalah hanya sebagai tenaga kesehatan. Nah, minimum. Jadi ini anunya nomor 4. Sekarang pindah, kita lanjut ke nomor 5. Kemampuannya dimiliki seorang tenaga kesehatan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk dapat menjalankan praktik adalah definisi dari yang A kompetensi, yang B uji kompetensi, yang C sertifikat kompetensi, yang D sertifikat profesi, yang E registrasi. Jadi jawabannya adalah kompetensi. Jadi kompetensi ini kemampuan dia memiliki pengetahuan, keterampilan dalam melakukan praktek, dalam melakukan kegiatan di bidang kesehatan sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Nah, kita pindah lagi ke lanjut nomor 6. Setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat adalah definisi dari titik-titik. Yang A standar pelayanan profesi, yang B konsil tenaga kesehatan, yang C tenaga kesehatan, yang D upaya kesehatan, yang E fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi jawabannya adalah upaya kesehatan. Nah, upaya kesehatan. Jadi upayanya mulai dari pencegahan, peningkatan, pengobatan, pemulihan. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, ini kita lihat di pasal satunya itu di nomor 4. Upaya kesehatan adalah titik-titik. Nah, di situ ada juga nanti kompetensi, ada juga titik-titik. Nah, kita pindah lagi, lanjut teman-teman. Mudahan teman-teman tetap semangat menyimak soal ini. Yang dimaksud dengan surat izin praktik adalah yang A, bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Yang B, bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Yang C, batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri. Yang D, pedoman yang diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Yang E, lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang B. Bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Ini adalah surat izin praktik. Nah, kita bisa melihat, lanjut lagi, yang dimaksud dengan konsil tenaga kesehatan adalah yang A. Nah, ini sama opsi-opsinya, bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Yang B, bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik. Yang C, batas kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesi yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri. Yang D, pedoman yang diikuti oleh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Yang E, lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Jadi jawabannya adalah yang E, lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan. Itu adalah konsil tenaga kesehatan. Nah, jadi konsil tenaga kesehatan itu. Ini kita bisa melihat di potongan dari pasal dari Undang-Undang Kesehatan. Kita bisa melihat di situ yang nomor 10 itu STR, yang nomor 11 SIP, yang nomor 12 standar profesi, kemudian 13 standar pelayanan profesi,
14 standar prosedur operasional. Yang ke-15 itulah Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, itu Konsil Tenaga Kesehatan. Nah, kemudian organisasi profesi, kolegium masing-masing tenaga kesehatan, penerima pelayanan kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, menteri. Nah, ini adalah definisi-definisi di pasal-pasal awal, pasal 1 undang-undang tentang tenaga kesehatan. Nah, ini kita bisa melihat panah warna ungu, panah warna kuning, yang soal-soal tadi 2 soal sebelumnya. Kita pindah langsung ke nomor 9. Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014 ini berajaskan berikut ini kecuali: yang A, peri kemanusiaan, yang B, manfaat, yang C, etika dan profesionalitas, yang D, keadilan, yang E, kebersamaan. Jadi yang bukan adalah, karena kecuali, adalah kebersamaan. Kebersamaan tidak ada di dalam undang-undang ini. Nah, kita bisa melihat petikannya pasal 2. Undang-undang ini berasaskan tidak ada kebersamaan. Yang ada adalah mungkin keadilan, pengabdian, norma agama, perlindungan, penghormatan kepada hak dan kewajiban. Nah, ini. Pindah lagi ke nomor 10. Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Ini. Nah, ini. Bertujuan berikut ini kecuali. Jadi soalnya lebih banyak, nanti saya rilis ada kecuali-kecualinya supaya semua diceritakan di dalam ABCDE-nya. Tapi cuma ada satu yang bukan. Yang A, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Yang B, mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang C, memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang D, mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Yang E, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan tenaga kesehatan. Di sini yang bukan adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Jadi di sini yang benar adalah masyarakat itu butuhnya bukan kesehatan, tapi tenaga kesehatan. Dari tenaga kesehatanlah nanti kesehatan bisa dilakukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1. Ada sini, ada ayat 1, 2, 3, 4, 5. Yang poinnya ABCDE. Lanjut kita ke nomor 11. Kewenangan pemerintah terkait adanya Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah kecuali: yang A, menetapkan kebijakan tenaga kesehatan skala nasional selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Yang B, merencanakan kebutuhan tenaga kesehatan. Yang C, melakukan pengadaan kesehatan. Yang D, mendayagunakan tenaga kesehatan. Yang E, melaksanakan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri di bidang tenaga kesehatan. Di sini kecuali adalah yang melakukan pengadaan kesehatan. Nah, kesehatan sudah ada, tidak perlu lagi diadakan. Tapi di sini terkait dengan mendayagunakan tenaga kesehatan, melakukan pengadaan tenaga kesehatan. Ya, itu pengadaan tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang fokus. Pasal 5 dari undang-undang ini. Pindah lagi, lanjut kita ke nomor 12. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat, Kesmas ya ini, berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 adalah kecuali: yang A, epidemiolog kesehatan. Yang B, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Yang C, pembimbing kesehatan kerja. Yang D, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan. Yang E, entomolog kesehatan. Jadi di sini yang tidak masuk dalam tenaga kesehatan masyarakat adalah entomolog kesehatan. Kita bisa melihat di sini di warna merah nomor 7. Tenaga kesehatan masyarakat itu adalah epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga statistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Pindah lagi, kita lanjut ke nomor 13.
Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah kecuali yang A. Perekam medis dan informasi kesehatan, yang B. Teknik kardiovaskular, yang C. Teknisi pelayanan darah, yang D. Refraksionis optician optometris, yang E. Elektromedis. Jadi yang kecuali yang bukan dalam bidang keteknisian medis adalah elektromedis. Kita bisa melihat di sini nomor 11. Kelompok tenaga keteknisian medis adalah pertama perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskular, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optician optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis. Nah, ini dia. Pindah kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 14. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah kecuali. Nah, ini kecuali lagi. Radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, fisioterapis. Jadi yang tidak masuk adalah fisioterapis. Itu keterapian fisik nanti dia masuk. Nah, kita bisa melihat nomor 12. Tenaga teknik biomedika, radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, ortotik, prostetik. Ini ada biomedika. Pindah lagi lanjut ke nomor 15. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 adalah kecuali yang A. Fisioterapis, yang B. Okupasi terapis, yang C. Terapis wicara, yang D. Akupunktur, yang E. Audiologis. Di sini yang tidak masuk adalah audiologis. Kita bisa melihat yang nomor 10, keterapian fisik yaitu fisioterapi, okupasi terapis, terapi wicara, akupunktur. Kalau audiologis itu dimasuk dalam keteknisian medis. Nomor 11 dia masuk. Nah, itu saja teman-teman, 15 soal tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Nantikan nanti di bagian kedua. Ini baru bagian pertama. Dan teman-teman jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya doakan semoga teman-teman lulus SKB atau TKB CPNS-nya tahun 2020 ini. Amin. Oke, saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga kita ketemu lagi di soal-soal selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.